disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung di SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fans dimanapun kamu berada di hari ini. Untuk edisi hari Jumat ya, 6 Maret 2026. Ini hari yang keberapa Ramadan nih sudah nih? Sudah ke-16 Ramadan 1447 Hijriah, Masya Allah ya. Dan kita masih diberikan kesehatan ya, yang pastinya insya Allah. Dan juga tetap semangat dalam menjalani hari-harinya di bulan Ramadan ini. Baik, untuk edisi kali ini bersama Ibu Son yang bertugas. Seperti biasa setiap hari Jumat tuh ada yang namanya live tausiah ya, bersama siswa-siswi Rohis SMA Negeri 6 Palembang. Dan kita sudah kedatangan Ustadz cilik kita yang katanya udah kondang, Masya Allah ya. Ibu belum pernah sih dengerin secara langsung dan juga melihat secara langsung ya. Langsung saja kita sapa, siapakah Ustadz kita untuk hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini nak? Alhamdulillah dengan Reski Pratama, Ibu. Reski Pratama, baik. Reski ini Ibu dengar selentingan, katanya Reski sudah sering ngisi tausiah ya? Iya, Bu. Masya Allah, sudah sering dipanggil ya nak ya? Oke, jadi ini benar-benar dai kita ya, bukan sembarang dai ini ya, beneran dai kita. Alhamdulillahnya SMA 6 tuh punya beberapa dai-daiyah cilik juga ya, yang pastinya buat Anda ini Ustadz muda kita akan memberikan tausiah yang berjudul Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Baik, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Untuk Six Mas yang pengen tanya-tanya ya seputar tema kita atau mungkin di luar tema boleh banget. Nanti Ustadz cilik kita yang bakal menjawab ya, bukan saya ya. Salah orang kalau saya. Pastinya dai kita ya. Baik, silakan. Baiklah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bisa dipertemukan lagi, diperkumpulkan lagi pada bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh agung, yaitu bulan suci Ramadan, dimana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan ini untuk menjalankan ibadah puasa yang ke-16 hari. Para salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang sampailah pada saat ini, yang tak pernah kita lupakan kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, sampailah pada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini tausiah yang pertama kali ini di Radio Syiar Semana menjadi perdana bagi saya. Saya akan membawakan tausiah di bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Mengapa saya sebut istimewa? Karena ada 4 keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Saat perintah puasa diturunkan, hal yang pertama diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat beliau bertanya pada masa itu dan sampailah kepada kita saat ini adalah menerangkan di antaranya tentang keutamaan Ramadan.
Apa saja keutamaan Ramadan? Yang pertama itu mengentaskan hoax. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka itu mengatakan orang Islam itu tidak punya puasa. Mereka ikut kita, kata mereka. Puasa kita ini adalah puasa yang hebat, puasa yang bagus, kata mereka. Dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan perintah puasa di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad SAW, puasa kita ini yang kita tunaikan spesial, beda dengan orang lain karena kita memakai kalimat asyam. Ada as-saum, ada asyam, itu beda. Kalau saum itu kata umum untuk menunjuk kata imsak atau menahan secara umum. Bisa berarti puasa yang ada ketentuan aturan seperti puasa nazar dan puasa qada Ramadan. Dan bisa berarti menahan secara singkat. Contohnya, jangan berbicara sama dengan siapapun. Misal kita dituduh untuk melakukan perbuatan zina, janganlah jawab, biarkan baiknya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Jadi kalau ada ibu masih makan atau minum cuma nggak mau marah dulu sama bapak, itu tandanya ibu lagi saum. Karena orang yang berbicara saat makan itu tidak diperbolehkan. Terus Syam adalah aturan dan ada ketentuannya. Tidak boleh sembarangan kita melakukannya dan harus kita ikuti. Nah, kata Nabi SAW, asyamu junnatun. Kalau benar puasa kita ini yang kita lakukan, maka akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu junnah. Artinya perisai yang membentengi kita dari syaitan. Ada jinnah, ada jannah dan junnah. Jinnah adalah jin, junnah dan jannah surga, junnah adalah perisai. Di mana terdapat dalam hadis Ahmad, puasa adalah perisai yang dapat membentengi kita dari perbuatan syaitan dan dari siksa api neraka. Yang kedua itu perisai dari syaitan. Kata Nabi SAW, pertama kali terjadi pada orang puasa yang benar, ia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil latihan puasanya itu yang dapat membentengi dia dari setan, dan supaya terbentengi itu semua, kata Nabi SAW, kita dihadiahin sama Allah Subhanahu wa taala itu berupa satu hadiah yang tidak lain berupa ibadah. Kalau ibadah itu kita lakukan, maka akan menghadirkan suatu yang namanya junnah, perisai yang membentengi kita dari syaitan. Apa nama ibadahnya? Yaitu berpuasa. Kalau sudah tiba Ramadan, pasti kita selalu terdorong dengan perbuatan amal yang soleh dan tertahan untuk yang perbuatan-perbuatan yang salah. Itulah hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman permisalan sekalian. Cuma Ramadan yang saat datang bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Misal ada orang yang memiliki sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti seketika, menahan amarahnya. Jadi kalau kata ada kenapa nggak marah entar habis maghrib. Ada juga hadis sahih menjelaskan tentang pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Kata Nabi, kalau Ramadan sudah tiba, itu pintu surga semuanya dibuka. Ada berapa pintu surga? Ada 8. Di antara lain itu pintu salat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sekarang itu sedang mengalami fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Barang siapa yang ingin mendapatkan surga, kata Allah, maka kejarlah amalan. Mungkin tidak semua kita dikerjakan. Kalau nggak bisa semuanya, maka ambillah salah satu yang paling kita sukai, kata Allah, dan konsistenilah di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Artinya setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang berpuasa, ada yang senang tahajud, dan ada yang senang bersedekah. Dan saat bersamaan pintu neraka ditutup. Berapa pintu neraka? Yaitu ada 7. Apa dalilnya? Ada di Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-44. Dan dari 7 pintu neraka tersebut, maka ada 19 malaikat yang menjaganya.
Antara lain nama 7 pintu neraka, syair, ladha, dan khutama. Dan hati-hati nama pintu neraka itu ada 2 sifat, yaitu ada yang membakar dan membekukan. Yang membakar disebut Jahannam, neraka yang paling besar di paling nama-nama neraka. Dan neraka yang paling membekukan disebut Zamharir namanya. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka, cuma ada 2 pilihan, mau dibekukan atau dibakar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ramadan takaran pahala. Kata Allah, khusus Ramadan jika dilakukan dengan benar, aku langsung yang memberikannya. Masya Allah, takaran pahalanya sekarang saya tanya, ada berapa satu kali kita mengerjakan ibadah? Pahalanya itu ada 10. Apa dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati fa annahu asyru amsalha. Artinya, barang siapa yang melakukan perbuatan hasanah, kata Allah, perbuatan yang baik yang bernilai pahala, akan mendapatkan 10 kebaikan. Solat itu ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Kalau kita mengerjakan semuanya, insya Allah mendapatkan pahala 50. Sama dengan diperintahkannya pertama kali solat 50 kali. Tetapi Nabi Musa meringankan solat kita menjadi 5 kali. Sama, jadi pahala kita menjadi 50. Jadi satu kali solat itu 10 pahala. Karena ini di bulan suci Ramadan, maka Allah melipat gandakan pahala kita dengan dikali 10 kali lipat dari hari biasanya. Yang keempat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu memperbanyak berdoa sama Allah, seperti waktu di sepertiga malam, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang langsung Allah undang untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Karena di waktu itu doa-doa kita didengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Apalagi semalam itu sudah malam nuzulul Quran, Bu. Malam nuzul Quran, di mana malam tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Terus berarti kita sudah setengah perjalanan kita berpuasa, yaitu di 16 hari berpuasa ini. Dan insya Allah akan adanya malam Lailatul Qadar, malam yang baik dari malam 1000 bulan. Terus Allah menyuruh kita di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan, apalagi alif lam mim. Alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Karena ini di bulan suci Ramadan akan dikalikan 10 menjadi 300 pahala. Terus bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Allah mengabulkan doa kita itu hanya sholat kita itu bukan untuk semata-mata. Allah Subhanahu wa taala sholat itu bukan untuk melakukan perbuatan ibadah, tetapi untuk memperbanyak doa kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu fastajibu li wal yu'minu bi. Kalau aku menyuruhmu untuk datang sholat, maka tunaikanlah sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita tidak sholat, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat amat besar. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, tausiah yang singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada salah kata dan kurang penyampaian yang saya lakukan, yang keluar dari mulut saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat ya. Ada beberapa poin tadi yang sudah saya tangkap ya, dimana dengan tema kita tadi adalah Ramadan, bulan adalah yang istimewa. Yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa ya. Jadi ada beberapa poin, dan Six Fam juga tadi mungkin sempat mendengarkan atau mungkin menonton live YouTube channel kita ya di Semanam TV ya kan. Yang agak sedikit menarik dan menggelitik tadi adalah ketika lagi puasa ditahan dulu ya marahnya. Kalau udah maghrib baru marah-marah deh gitu ya. Ustadz ya, saya bilang Ustadz aja deh, Ustadz cilik kita ya. Oke, dan sekarang nanti kita akan menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang menyimak tausiahnya Rizky juga. Silakan nanti dijawab, yang bisa dijawab, yang mudah-mudahan bisa dijawab semuanya ya. Dan untuk teman-teman semuanya,
Six Waves yang saat ini sedang menonton kita di live YouTube channel bisa melalui pertanyaannya melalui live chat kita ya, di YouTube channel Semanam TV, atau bisa langsung di story Instagram kita Radio Semanam ya. Sesaat lagi kami akan kembali, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Rob kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang, Six Pounds. Kita masih bersama di live tausiah ya dengan Reski Pratama. Ini dai muda kita, Ustadz muda kita ya dari SMA Negeri 6 Palembang yang sudah sering juga dipanggil tausiah ya, alhamdulillah. Dan kali ini berkesempatan memberikan tausiahnya di radio SMA Negeri 6 Palembang ya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton, langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini Ustadz, Masya Allah. Ada yang bilang gitu ya, Ustadz, nanti malam adalah malam nuzulul Quran. Kira-kira amalan apa yang bisa kami lakukan ya Ustadz di malam nuzulul Quran? Baiklah, yaitu yang pertama itu memperbanyak doa, karena doa kita di malam nuzul Quran itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Ya, didengarkan semua Allah. Terus yang kedua itu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini berarti dimulai dari sebelum malam nuzul Quran atau di malamnya? Contohnya tanggal 16 nih ya. Selepas nuzul Quran malamnya. Oh, di malamnya. Oke. Disitulah kita harus memperbanyak. Harusnya di situ harus memperbanyak amalan-amalan. Oke, banyakin doa. Pengen apa? Pengen kaya? Atau mungkin apa ya? Pengen lulus mungkin ya dengan nilai yang baik kan bisa jadi gitu ya untuk kakak-kakak kelas 12. Atau pengen naik kelas nantinya, pokoknya banyak deh keinginan-keinginan ya. Pengen baju lebaran boleh, minta aja sama Allah ya. Kecil bagi Allah kalau cuma sekedar baju lebaran ya kan Reski ya. Iya, bener ya. Jangan yang aneh-aneh. Jangan yang aneh-aneh tapi ya, yang bener-bener aja gitu, yang lurus-lurus ya mintanya ya. Aduh, di saat inilah kita bener-bener fasabiqul khairat tadi ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau mau doa jangan nanggung-nanggung, doa aja semuanya dikabulkan sama Allah gitu ya. Apalagi di malam nuzul Quran nanti malam kata Reski tadi. Kemudian yang kedua selain banyakin doa, banyakin baca Al-Quran. Secara kan memang malam nuzul Quran ya. Jadi istimewakan Al-Qurannya itu ya di malam ini justru. Begitu ya, Six Friends ya. Sudah terjawab ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita tetap minum atau makan setelah imsak, Ustaz? Setelah imsak, kata hadis Rasulullah SAW itu diperbolehkan. Karena waktu puasa itu selepas azan subuh ya. Jadi diperbolehkan untuk makan dan minum. Jikalau kita 10 menit nih sebelum azan, diperbolehkan untuk makan. Oke. Karena biasanya imsak tuh 10 menit sebelum azan ya. Jadi masih boleh ya. Nggak apa-apa, aman ya. Cuman itu sebagai peringatan saja, sebagai tanda. Hati-hati nih, bentar lagi subuh nih gitu lah istilahnya ya. Masih tetap ada yang bertanya ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya soal sikat gigi nih Ustaz. Bolehkah sikat gigi di siang hari Ustaz? Katanya makruh kan, memasukkan segala sesuatu dari apa namanya, dari mulut katanya gitu. Gimana Ustaz? Kalau menurut hadis ulama itu diperbolehkan karena selama tidak tertelan itu diperbolehkan. Karena ada orang berpendapat itu makruh, hukumnya emang itu makruh. Tapi itu kalau kita pernah Nabi SAW itu bersiwak pada saat puasa. Karena kita ini menuruti perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu diperbolehkan, mengikuti aja kita. Iya, karena Nabi saja pernah ya. Jadi kita mengikuti juga nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi benar ya, hukumnya makruh ya. Ya, segala sesuatu yang makruh ini setahu saya yang fakir ini ya. Segala sesuatu yang makruh kalau bisa kan ditinggalkan ya, dijauhi ya. Kalau bisa dijauhi gitu ya. Karena memang nggak ada manfaat yang didapatkan juga, kecuali mungkin nafasnya segar ya. Apalagi agak sedikit tertelan airnya, bahaya itu mah ya. Itu yang dikatakan makruh tadi yang nggak boleh ya. Tapi boleh, tapi makruh intinya gitulah hukumnya. Nah, kalau makruh lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan ya, dijauhkan saja ya Ustaz ya.
Gitu ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih biasanya kalau lagi puasa tuh subuh tuh, sebelum makan subuh, Yang di situ saya sikat gigi. Nah setelah buka puasa di situ sikat gigi lagi. Hmm. Jadinya 2 kalinya di situ kan ya, diganti kan biasanya kan. Dianjurkan Iya gitu ya, memang diajarin seperti itu ya. Jadi benar-benar ditahan deh gitu, meskipun ya nafasnya luar biasa kan ya ketika berpuasa, tapi janjinya Allah apa kan, nafas orang-orang yang berpuasa? nafas-nafas orang yang berpuasa itu dianggap sebagai pahala. Dianggap sebagai pahala ya, itu justru malah bau surgawi katanya ya, Bau meskipun surgawi. bagi kita yang mungkin aduh gitu kan ya, secara kan puasa itu tandanya orang yang berpuasa. Kalau hawa naga dong bahasanya ya, hawanya itu masih harum, jangan-jangan dia nggak puasa gitu kan ya. Mulai deh mikirnya yang negatif aja ya, nggak boleh ya, Nggak boleh. jauhi negatif thinking ya Ustadz ya. Aduh ada aja ya. Oke, sepertinya menarik nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, nanti kita akan bacakan kembali ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Six Radio. Ketika ibadah yang terakhir, haji wada bagi Rasul, telah memberi arti kepastian pada umatnya. Walaupun hatinya kan senang, namun inginnya belum tenang. Yang ia teringatkan hanya amalan semua umatnya. Umati, kata-kata terakhir yang diucapkannya. Umati, ketika akan menghadapi mautnya. Rasulullah, kekasih Allah. Ya Rasulullah, agung sirahmu. Ya Rasulullah, cinta pada umatmu. Ya Rasulullah, indah salawatmu. Walaupun hatinya kan senang, namun inginnya belum tenang. Yang ia teringatkan hanya amalan semua umatnya. Umati, kata-kata terakhir yang diucapkannya. Umati, ketika akan menghadapi mautnya. Ya Rasulullah, kekasih Allah. Ya Rasulullah, agung sirahmu. Ya Rasulullah, cinta pada umatmu. Ya Rasulullah,
menghadapinya. Namun cintamu sulit menjalaninya. Semoga dan sunnah hadiah untuk kita. Semoga kita bersua di akhirat sana. Ya Rasul, kekasih Allah. Ya Rasul, agung silamu. Ya Rasul, cinta pada umatmu. Ya Rasulullah, indah sholawatmu. Ya Rasulullah, kekasih Allah. Ya Rasulullah, agung silamu. Ya Rasul, cinta pada umatmu. Ya Rasulullah, indah sholawatmu. Kembali lagi di Sex Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Kamu masih dengerin live tausiah ya, bersama Ustadz muda kita, dai muda kita, ada Reski Pratama. Ini masih kelas 10 loh ya. Ini dari mulai kapan sih, kalau boleh tahu, sedikit kepo ibunya Reski. Mulai kapan kamu tausiah? Mulai semenjak Rizky Dai di kelas kelas Oh, di kelas 10? kelas 10. Oke, semenjak dari situ mulai nih sering ngisi-ngisi tausiah ya, Masya Allah, dipercaya. Berarti ada bakatnya ke situ ya. Yuk, Kamu nggak pengen ikut-ikutan tausiah yang di TV-TV itu? ikut tausiah di Ah. TV, Bu. Masya Pengen? Allah, pengen. Tapi Ini apa tuh belum ada kemauan ini. belum ada kemauan ya. Pengen, tapi nanti lah ya. Mungkin lebih banyakin jam terbang dulu ya, Ki ya, bener ya. Banyak Oke, ilmu dulu. banyakin ilmu dulu, ya benar. Banyakin jam terbang kan jadi ilmunya juga semakin banyak gitu ya. Oke, baik. Kita sudah memberikan kesempatan kepada Reski Pratama, kita kasih panggung dia ya, karena memang dia punya bakat dan alhamdulillah memang ya, lihat lah ya cara menjawabnya juga, dia tahu ilmu-ilmunya gitu loh, gak sembarang jawab gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Ustadz Reski, Masya Allah. Gimana sih caranya Ustadz supaya nggak ngantuk pas sahur di bulan Ramadan katanya? Iya bener sih, tantangan yang paling besar adalah bangun sahur gitu ya. Gimana? Kira-kira ada tips nggak nih Reski sendiri? Untuk tipsnya itu kalau selepas sahur nih, selepas sahur itu janganlah dulu untuk tidur langsung. Makan sahur kan ngantuk. Iya, Kalau sudah benar. makan sahur itu memperbanyak dulu ini berdoa, berzikir kepada Allah. Terus kita Itu gak ketiduran tuh nanti tuh? ketiduran. Kalau udah ketiduran, Cuci muka lagi, cuci muka ambil wudhu lagi ya? Ambil wudhu, terus baca Quran kita. Oke. Baca Quran supaya ada ngantuk melek. Supaya melek ya. Oke, itu kan ba'da tuh, maksudnya itu udah selesai sahur. Kalau belum sahur nih, sebelum sahur kan biasanya untuk bangun tuh sulit banget, ngantuk banget. Mungkin Reski bisa kasih tips gitu, apakah tidur lebih awal atau apa begitu, atau mungkin makan sesuatu atau apa, gimana Ki? Kalau untuk itu, kalau sebelum sahur kan? Sebelum sahur nih. Sebelum sahur itu Pas emang mau sahur kan berat banget rasanya, mata tuh buka mata gitu untuk makan sahur tuh males banget ya Allah, gitu lah ya. emang itu setan itu. Iya, setan dia lagi memang ini. Setan itu kan ajak orang yang buruk-buruk. Bener ya, kamu yang bertanya emang ya, kita tuh emang kayak gitu ya. Ada aja setan yang kayak gitu. Jadi gimana Ki? Jadi Ada kalau tipsnya itu tidurlah lebih awal. Oh, tidurnya lebih awal. Misalnya jam 9 tidur. Setelah selesai sholat ini ya, sholat apa namanya? Sholat tarawih ya. Tarawih tidur kita. Terus aman enggak tuh kita hidupi alarm supaya kita bisa terbangun. Tetap terbangun. Kalau sudah terbangun itu laksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Terus berbanyak doa, membaca zikir, Al-Quran supaya tidak ngantuk lagi. Baik, ngantuk lagi. Terus kalau sudah waktunya tiba baru sahur. Gitu ya, kalau bisa ya. Bisa dilaksanakan. Nah, kalau bisa dilaksanakan, kalau enggak ya setidaknya tidurnya lebih awal itu sih. Kebanyakan kan justru kan tidurnya itu malam-malam banget ya, bahkan lebih ke dini hari, sehingga membuat kita ya justru kurang tidur. Pas dibangunin sahur ya otomatis pasti bakalan susah banget bangunnya. Kecuali ya alarm dari ibu sih biasanya yang paling mempan gitu ya, disiram pakai air. Kalau enggak, jeritannya bukan lagi ya.
Paham lah ya, mamanya di rumah ya, begitu ya. Oke, cara ngantuk supaya cara gak ngantuk pas sahur di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita memilih untuk tidak sahur dibandingkan dengan sahur karena memang kita sudah makan jam 1 malam. Nah, ini gimana Ustaz? Sahur itu adalah sunnah hukumnya. Kalau dikerjakan nggak apa-apa, kalau tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Karena sahur itu Kalau dikerjakan dapat pahala ya. kalau dikerjakan dapat pahala, karena di waktu situlah sahur kita dilihat oleh Allah, dapat pahala kita, itu sebagai pahala sebagai malaikat. Tapi kalau kita bangun jam 1 terus kita makan, Terus habis itu malas mau bangun lagi nanti aja deh subuh gitu kan. itu janganlah, itu boleh seperti itu. Oh, Itu gitu. aja terus. Ah. Kalau bisa bangun tahajud, sholat tahajud, jangan makan. Justru malah dia mikir ya udah dia udah jam 1 nggak bisa tidur lagi, udah makan aja deh gitu kan. Habis itu baru tidur lagi terus bangunnya subuh gitu. Itu kalau bisa jangan ya. Kalau bisa habis maghrib makan. Habis ya makan, habis itu habis sholat tarawih itu makan, karena dianjurkan sholat tarawih itu makan Justru banyak ya. lah. Oh justru habis sholat Iya. tarawih makan. Makin gemuk nanti Ki. Makan malam bukan masalah itu gitu ya. Tapi kalau dianjurkannya seperti itu dalam hadisnya loh ya. Bukan perkara habis tarawih makan udah jam 9 atau jam 10 malam. Aduh, rasanya mau takut gemuk lah atau apalah gitu ya. Ntar baju lebaran nggak cukup. Nanti ya itu pikirannya belakangan. Tapi yang jelas disarankan ataupun disunahkannya seperti itu. Setelah tarawih itu justru di situ banyak makannya gitu ya Ki ya. Habis makan kan pastinya ngantuk. Nah, kalau udah ngantuk kan istirahat cepet kan. Iya, meskipun habis itu melonjak berat badannya. Habis makan langsung tidur ya. Iya. Nanti ada puasa kan. Iya kan, habis itu puasa lagi diganti lagi kan begitu ya. Jadi tenang aja, Allah tuh memang sudah mengatur sedemikian rupa metabolisme tubuh kita ya. Jadi nggak usah takut bakal naik berat badannya. Percayalah, banyak sekali orang-orang yang turun berat badan ketika puasa. Iya betul. Tapi bakal naik lagi ketika lebaran. Karena di situ balas dendam baru ya. Semua mau dimakan, selain pempek ada tekwan, ada laksan celimpungan. Wah, bukan lagi ya. Opor ayam, rendang, semuanya mau dimakan kalau udah lebaran ya. Jadi kalau kata Rizky tadi, kalau bisa jangan gitu ya. Tapi memang balik lagi yang namanya hukumnya sahur itu sunnah ya. Dilakukan itu mendapat pahala, nggak dilakukan sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan alangkah baiknya kita mendapatkan pahala dengan melakukan sahur ya. Tapi kalau ada yang tadi ya, mana tahu kan masih fakir ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Rasa kayak udahlah, yang penting aku udah makan sahur jam 1 atau jam 2 gitu. Habis itu aku masih ngantuk nih, tidur lagi gitu kan. Habis itu subuhnya bangun. Asal subuhnya bangun ya, habis itu langsung niat berpuasa kan, nggak kebablasan tidurnya. Nah, mungkin ya, nggak tahu ya, saya juga mungkin masih bisa kali ya, masih nggak masalah ya, asalkan nggak kebablasan tidurnya. Kalau seperti apa? Kayak tadi, dia sahurnya di jam 2 gitu, habis itu dia tidur ya kan. Yang penting subuh dia bangun, dia langsung niat puasa. Kalau selepas azan subuh nggak boleh lagi. Oh, nggak boleh niat puasa Boleh ya? lagi, karena Oh. kecuali dia kesiangan memang ya? Kecuali memang puasa kesiangan. sunnah. Puasa Oh. sunnah itu nggak apa-apa kalau baca niat itu. Tapi kan katanya kita mau kesiangan tuh. Katanya kita mau kesiangan dan itu bukan disengaja. Kalau cerita tadi kan disengaja tuh. Jam 2 dia bangun, dia sahur, terus nanti aja deh subuh baru bangun lagi untuk sholat subuh. Tidak Kan boleh. kesiangan itu kan. Tidak boleh. Itu kan nggak boleh. Niat itu dilakukan di malam hari. Innamal a'malu binniyat. Oh. Sesungguhnya amal itu dilakukan antara di perbuatannya. Kalau kita niat itu di siang hari itu tidak jadi sah puasa kita, batal malah Iya, sia-sia. karena kan banyak yang bilang gitu. Kadang kan kita tuh kan kecapean atau gimana gitu, jadi nggak kebangun sahurnya, kebangun contoh nih, kebangun sudah azan subuh atau mungkin sudah jam 6 atau jam setengah 7. Terus kata orang, ya udah nggak apa-apa langsung saja di situ niat, karena kan memang nggak sengaja gitu. Itu gimana Ki? Kalau situ selepas itu saya kira itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya kalau kayak gitu ya, kan bukan karena disengaja, balik lagi ya. Kecuali kalau yang tadi dia sengaja jam 1 atau jam 2 dia bangun makan, terus habis itu dia kesiangan, ujung-ujungnya itu baru nggak boleh ya Ki ya. Tapi kalau memang tidak disengaja, benar-benar karena kelelahan dan tidak terbangun, langsung niat puasa, tidak masalah gitu ya. Tapi sebenarnya niat puasa biasanya tuh sebelum tidur. Iya, Bener ya? wajib. Betul ya? Wah, ternyata ilmu saya masih lumayan. Ilmu yang di sekolah ya. Jadi ya itu, pas ketika kita mau tidur, baca doa tidur sama niat puasa. Jadi Supaya kalau kita tidak kelupaan. iya, supaya tidak kelupaan, atau kalaupun kesiangan ya sudah niatkan puasanya. Jadi silakan lanjutkan saja puasanya begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih sebelum kita nanti ke closing statement ya. Cara agar kita bisa tetap menjaga
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu ketika sudah tidak Ramadan lagi, apa ya? Bisa dibagi nggak tipsnya ya? Terkadang kan gini nih Ki, jadi maksudnya Ibu tanggup nih maksudnya. Terkadang kan di bulan puasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, banyakin ngaji, banyakin sholawat, terus dengerin tausiah dan lain-lain lah ya. Ketika sudah Ramadan selesai nih, nah gitu. Yang ditanyakan oleh si sahabat kita ini, gimana supaya tetap stay tuh ya kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang kita lakukan setelah Lebaran kita masih tetap melakukannya. Gimana Ki kalau Rizky menurut Kalau Rizky? menurut Rizky itu memperbanyak doa Bu sama Allah, karena doa kita itu selalu dengarkan oleh Allah. Tapi kalau waktunya sudah tiba pasti akan dikabulkan. Terus kalau kita ingin Apa tuh? ingin Tetap bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita dilakukan di di bulan suci Ramadan. Ramadan itu banyak amal-amal yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu digiatkan lagi. Terus supaya tidak lupa itu diniatkan. Misal saya ingin selepas puasa Ramadan saya ingin memperbanyak amal kebaikan serta sholat, meningkatkan puasa sunnah terus dan memperbanyak membaca Al-Quran supaya kita tidak melewatkan puasa yang kita sebelumnya. Jadi ketika di puasa itu disitulah diniatkan sekaligus didoain gitu ya. Semoga nanti setelah puasa ini aku pengennya lebih meningkatkan semuanya gitu kan ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan justru malah bisa terus kita laksanakan meskipun sudah di luar bulan suci Ramadan gitu ya. Jangan cuma gara-gara ini dilipat gandakan pahalanya sehingga di bulan Ramadan pas Sabiqul khairatnya bukan lagi gitu ya. Tapi setelah selesainya nggak dilipat gandakan ini nggak gitu konsepnya ya. Jadi mudah-mudahan tetap terjaga. Dan katanya kalau orang-orang yang sudah terjaga sikapnya, perilakunya, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang selama di bulan Ramadan dilakukan dia lagi sampai ke hari-hari berikutnya meskipun sudah nggak Ramadan lagi, katanya yang saya tahu itu orang mendapat yang namanya Lailatul Qadar. Benarkah demikian? Benar. Okay. Kalau kita memperbanyak sholat malam qiyamul lail, sholat tarawih atau sholat sunnah tahajud, itu insya Allah akan mendapatkan 10 malam itu malam Lailatul Qadar. Disitulah kita bisa ada mimpi. Nah, terus habis itu sudah selesai puasa semakin baik justru malah akhlaknya ya. Oh Masya Allah. Jadi itu salah satu tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah itu dia tadi, ketika sudah selesai pun bulan Ramadan dia masih tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan itu gitu ya. Jadi gak dilupakannya. Tuh 10 malam terakhir tuh jangan lupa dikejar ya. Bukan berarti di 10 malam terakhir aja sih, tapi dari awal ya Ramadan. Cuma di 10 malam terakhir tuh semakin gencar lagi gitu kan. Ya salah satunya mungkin i'tikaf di masjid, bagian cowok ya, bagian ikhwan ya. Gak ada salahnya daripada tidur aja di rumah kan atau begadang begitu ya. Oke, baiklah. Wah, pengen lama-lama sih tapi sudah waktu kita sepertinya sudah sempit, sangat sedikit sekali. Nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari Rizky ya atas perjumpaan kita kali ini, atas tema kita yang sudah dibahas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Coba kita cek lagi, takutnya nanti ada yang nyangkut ini ya. Ada yang belum sempat ditanya ya, seperti ini sudah. Oke, semuanya sudah kita bacakan. Terima kasih untuk semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Semoga terjawab ya, meskipun ini masih dai muda, masih ustaz muda, tapi bisa menjawab dan bisa memberikan kepuasan atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Ya kemana-mana kita bakal balik lagi dengan closing statement ataupun kesimpulan dari tema kita Ramadan bulan yang istimewa ya. Tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Rob kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Six Radio. لو طريق
أنشروا أحلى الكلام زينوني يا احترام عن محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحيات وبسلام أنشروا أحلى الكلام زينوني يا احترام عن محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين Baru saja kita dengarkan ya, ini lagu cover Dina Salam dari suaranya Bu Elvi nih, Elvi Matalinda ya. Ini waka kesiswaan. Oke deh, 6PM sekarang sudah 57 menit lalu dari pukul 10 dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari tema kita hari ini, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Silakan Ustaz Rizky. Jadi Toyib, baiklah untuk kesimpulannya kita hari ini di tema tausiah yang kita omongi seperti tadi, yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh istimewa. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia serta penuh berkah, dan pada kesempatan ini kita harus memperbanyak mencari amal kebaikan, kebajikan, serta meningkatkan ibadah kita, ibadah salat baik fardu maupun sunnah. Memperbanyaklah membaca Al-Quran, berzikir, serta berdoa. Janganlah kita melewatkan Ramadan tahun ini begitu saja. Jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena orang-orang yang meninggal di tahun lalu ingin berjumpa Ramadan tahun ini, ternyata tidak. Allah berkehendak lain. Jadi marilah kita lakukan Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin, dengan memperbanyak amal kebaikan. Terus janganlah kita sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan amal buruk seperti berzina, bermaksiat dan lain sebagainya, akan melakukan perbuatan amal buruk itu akan menimbulkan dosa yang sangat besar dan akan dilipat gandakan. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, insya Allah akan mendapatkan perbuatan dan pahala yang akan dilipat gandakan pula. Dengan memahami keutamaan di bulan suci Ramadan tahun ini, kita dapat memaksimalkan, meningkatkan ibadah kita dan memperoleh banyak manfaat dari bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan Allah kesehatan, kekuatan, keikhlasan dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa sampai hari akhir nanti. Amin. Amin Rabbal Alamin. Semoga Allah menetapkan pahala bagi kita dan ridhonya selama kita berpuasa sampailah pada saat ini. Amin. Amin Rabbal Alamin. Sekian, begitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Rizky ya untuk waktunya, untuk ilmunya, sudah berbagi kepada kita semuanya. Memang sangat sederhana tapi sangat masuk banget ya untuk anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang ya. Dan ya pastinya semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz Rizky ini, Ustadz muda kita, masuk ke otak kita, masuk ke telinga kanan, kemudian menetap di otak ya, bukan keluar di telinga kiri, jangan ya. Oke, yang pasti fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Ingat tinggal setengah bulan lagi, kurang lebih setengah bulan lagi nih bulan suci Ramadan. Yuk kita berlomba-lomba, apa yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan ya, untuk bisa melipat gandakan pahala kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, sehingga setelah ini kita masih bisa terus melakukan hal-hal baik di luar bulan suci Ramadan. Sekali lagi makasih banyak ya Rizky ya. Makasih banyak juga untuk semua 6PM yang sudah bertanya dan sudah dijawab oleh Ustadz Rizky juga. Rizky silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali ya, bersiap-siap sholat Jumat ya sebentar lagi ya. Oke deh, 6PM jangan kemana-mana, sampai di sini untuk live tausiah kita edisi kali ini, edisi Jumat 6 Maret 2026, hari yang ke-16 Ramadan 1447 Hijriah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami 6 Radio, radio siaran anak muda Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.